Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan liman rafa'ana wa azzana bisarafil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih limal qal khatim lima sabaqan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, wabil khusus takmir Masjid Al-Hikmah beserta seluruh jajarannya, para sesepuh yang tadi sudah membacakan sholawat Al-Barzanji, Maulidul Barzanji sampai selesai, yang sangat saya hormati. Di sini yang sangat saya kenal, sering berjumpa adalah kita, orang tua kita itu Bapak Haji Idrus yang sangat saya hormati. Ibu-ibu, ketua Masjid Ta'lim dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpah nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai saat ini kita semua masih diberikan anugerah kesehatan oleh Allah. Yang terpenting lagi adalah diberikan anugerah untuk bisa turut memuliakan, turut memeriahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ingin menyampaikan perasaan saya, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim. Bersyukur, saya berbahagia karena saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak para sesepuh di tempat ini, di masjid yang berkah ini. Saya ini memasuki masjid ini sejak dulu ketika masih belum direnovasi, sampai sekarang Masya Allah menjadikan masjid yang cukup bagus dan mewah, yang bisa menjadikan kebanggaan kita umat Islam. Amin Allahumma. Adik-adik bisa ndak rame? Kayaknya susah ya kasih tahu adik-adik ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah momentum yang sangat mulia dan istimewa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dikatakan peringatan Maulid ini sangat istimewa dan mulia? Ada seseorang yang bertanya. Yang pertama adalah ada orang bertanya sama seorang syekh, seorang ulama, seorang habib, Sayyid Muhammad Alawal Malik Al-Hasan. Dia bertanya begini, kenapa kita harus mengadakan Maulid? Apakah ini ajarannya ini Maulid ini bid'ah atau tidak? Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ada orang yang mempertanyakan tentang peringatan Maulid ini. Di kawasan ini ada enggak yang mempertanyakan Maulid? Ada enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Mungkin selentingan-selentingan ada. Selentingan-selentingan ada, bahwasanya ada seseorang yang mempertanyakan kenapa harus memberikan Maulid? Bukankah itu bid'ah ya? Bukankah itu bid'ah? Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, jawabnya adalah seolah-olah dirinya mau bertanya, kenapa kita harus berbahagia atas lahirnya manusia yang paling utama istimewa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah kita sedang mempertanyakan, kenapa kita harus berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang yang bertanya, Maulid itu apa? Maulid itu apa? Kenapa kita harus memperingatan Maulid? Maulid itu adalah media. Saya katakan Maulid itu adalah media silaturahim.
Hadirin wal hadirat, yang pertama saya ingin menyampaikan, maulid itu adalah media kita sesama muslim bersilaturahim. Saya dari Sentani, saya bersilaturahim ketemu dengan para sesepuh kita ini. Bapak dan Ibu bisa bersilaturahim sama muslim. Kira-kira ini orang bersilaturahim seperti ini ada salahnya apa tidak? Ada larangan dari Al-Quran hadis apa tidak? Ada apa tidak bapak-bapak ibu-ibu? Ada larangan apa tidak kalau kita bersilaturahim sesama muslim? Tidak ada. Peringatan maulid lagi yang kedua. Maulid itu apa? Peringatan maulid adalah media wujud kebahagiaan kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan di situ kita juga dibacakan Al-Qur'an. Tadi dibacakan Al-Qur'an apa enggak bapak-bapak ibu-ibu? Tadi ada adik kita yang baca Al-Qur'an. Orang membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an itu dilarang oleh agama apa tidak bapak-bapak ibu-ibu? Dilarang apa tidak? Tidak dilarang. Inilah maulid. Jadi maulid di situ adalah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kita mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Salah apa tidak? Tidak salah. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maulid itu apa? Maulid itu adalah di situ media untuk berinfak dan bersedekah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada yang bikin perhiasan-perhiasan bersedekah, ada yang menyiapkan sedekah-sedekah seperti ini. Sedekah itu, mengeluarkan infak sedekah itu dilarang oleh agama apa tidak? Dilarang oleh agama apa tidak bapak-bapak ibu-ibu? Tidak sangat dianjurkan oleh agama. Kemudian kenapa harus menampilkan kelihatan perhiasan-perhiasan seperti ini? Tidak usah jauh hadir. Di dalam Al-Quran diterangkan apa ini? Di dalam Al-Quran diterangkan adalah kul bi fadli falyafrahu. Kul bi fadlillahi fabidzalika falyafrahu. Kul, kata kalimat bi fadlillahi, dengan anugerah Allah falyafrahu. Maka fabidzalika falyafrahu. Maka dengan anugerah Allah yang diberikan kepada kalian semuanya, falyafrahu, maka hendaklah kalian berbahagia. Dan maksud di dalam penjelasan ini, maksud dari falyafrahu Al-Quran ini menurut Ibnu Abbas, kebahagiaan, fadl Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada manusia yang paling istimewa dan paling utama adalah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak boleh bahagia? Maka oleh karena itu kalau ada bertanya, kenapa kita harus mengadakan apa itu maulid? Seolah-olah dia bertanya, kenapa kita harus berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis yang masyhur kita menghafal, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan tidak ada kamu ya Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Jadi andaikan tidak ada Rasulullah, alam semesta tidak diciptakan, surga neraka tidak diciptakan, Ka'bah tidak diciptakan, kita semua tidak akan diciptakan, tidak akan ada makhluk alam semesta ini andaikan tidak ada Muhammad, tidak ada lahirnya, tidak ada nurnya Rasulullah, tidak ada wujudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita masih mempertanyakan kenapa kita tidak bahagia, kenapa kita memperingati maulid, berarti kita saat ini sedang menghalangi orang yang berbahagia atas anugerah teristimewa manusia, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang bertanya kepada Said Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani. Ada orang yang bertanya, manakah yang lebih utama? Manakah yang lebih utama, Lailatul Qadar sama kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW? Hadirin hadirat, kira-kira lebih mulia mana?
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfisar. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kira-kira hadirin, mulia manakah kita mendapatkan Lailatul Qadar dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Mana yang lebih mulia hadirin? Maulid. Sebab apa hadirin? Kata Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, andaikan tidak ada lahirnya Rasulullah, maka Lailatul Qadar itu tidak ada. Betul? Andaikan tidak ada Rasulullah, Lailatul Qadar itu tidak ada. Andaikan tidak ada Rasulullah, Ka'bah itu tidak ada. Andaikan tidak ada Rasulullah, orang Islam tidak ada, makhluk ini tidak ada, semesta ini tidak ada. Kalau Lailatul Qadar itu yang turun malaikat hanya untuk membahagiakan, malaikat turun untuk memberikan anugerah kepada umatnya Nabi Muhammad, tetapi lahirnya Nabi Muhammad itu adalah kebahagiaan untuk alam semesta. Rasulullah lahir, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau Lailatul Qadar hanya untuk umatnya Nabi Muhammad saja, tetapi Rasulullah lahir untuk seluruh alam semesta ini. Jinnya, manusianya, malaikatnya, tumbuh-tumbuhannya, yang ada di laut, yang ada di ren, semua yang ada di seluruh alam semesta ini adalah berbahagia atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aneh super aneh kalau ada orang tidak suka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin bercerita. Di dalam hadis Nabi itu, anna iblis ronna arba'a ronnatin. Sesungguhnya iblis itu pernah nangis, sedih, marah, bercampur jengkel yang segala macam. 4 kali ya. 4 kali iblis pernah jengkel, marah. Pokoknya luar biasa jengkelnya, marahnya iblis. Yang pertama, iblis marah, jengkel, menjerit karena jengkel ketika dia dilaknat oleh Allah beserta seluruh keturunannya ahli neraka. Itu makanya iblis marah luar biasa. Yang kedua adalah ketika iblis dikeluarkan dari surga beserta seluruh keturunannya sampai hari kiamat dan akan masuk neraka. Iblis marah luar biasa. Iblis marah, jengkel, menangis, menjerit karena ini. Yang ketiga adalah ketika lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tahu Rasulullah ini yang akan membawa umat manusia kepada jalan kebenaran, jalan keselamatan, syafaat utama, syafaatul uzma nanti di hari kiamat, yang akan menyelamatkan manusia daripada siksaan neraka. Yang keempat adalah ketika turunnya Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Maka oleh karena itu ibu-ibu dengar, ibu-ibu dengar. Jadi yang paling jengkel, marah atas lahirnya Rasulullah tadi siapa ibu-ibu? Kok nggak ada yang jawab? Ibu-ibu, siapa yang paling marah, jengkel atas lahirnya Nabi Muhammad? Siapa? Iblis. Siapa? Adik-adik, siapa tadi yang paling marah sama itu lahirnya Rasulullah? Siapa? Jadi kalau ada orang sekarang kok tidak suka peringatan Maulid Nabi, berarti temannya ada yang jawab ya, bukan saya ya. Ibu-ibu sepakat kalau ada yang tidak suka peringatan Maulid Nabi berarti temannya. Naudzubillah summa naudzu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin, ada sebuah cerita. Yang paling utama di antara peringatan Maulid Nabi adalah di antara hikmahnya dibacakan sirah perjalanannya, kehidupannya Rasulullah. Maka di sini dibacakan Maulidul Barzanji. Maulid itu banyak sekali. Maulid itu bahkan wakil ada sampai ribuan.
Ada ribuan karangan yang disusun para ulama-ulama tentang Maulid Nabi Muhammad. Tapi yang paling masyhur di Indonesia adalah Maulidul Barzanji. Ada Maulid Ad-Dibai, ada Simtud Duror. Sekarang yang sangat terkenal Simtud Duror, Maulid Dibai, Maulid semuanya Maulid, semuanya bagus. Semuanya Maulid, semuanya adalah bagus. Tapi termasuk yang paling sepuh, yang paling tua adalah Maulidul Barzanji. Ini yang diantara hikmahnya peringatan Maulid Nabi, pentingnya dibacakan Maulid seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya kitab namanya An-Ni'matul Kubra 'alal Alam. Tentang pentingnya peringatan Maulid, dibacakan Maulid, qiraatu Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Abu Bakar Siddiq pernah menyampaikan, barang siapa mendermakan uang, ya bahasa kita 1 rupiah lah, ya 1 dirham, anggap saja pakai rupiah. Barang siapa mendermakan uang 1 rupiah saja untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, untuk dibacakan, di situ dibacakan, hadirin, di situ dibacakan tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Kana rafiqi fil jannah, kata Bakar, maka orang itu menjadi sahabat saya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka oleh karena itu kalau ada yang baca tidak hanya di masjid saja, di rumah-rumah kalau perlu dibacakan. Ada seorang Habib di Yaman, hadirin, ada seorang Habib di Yaman bahkan ingin rumahnya barokah, dibacakan di ruang tamu, beliau undang baca Maulid. Di kamarnya baca Maulid, kamar anaknya bacakan Maulid, di ruangan tamu macam-macam, supaya ruangan-ruangan yang dibacakan Maulid ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, qala Umar radhiyallahu anhu, man 'azzama Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Kata Umar bin Khattab, barang siapa memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dirinya itu telah menghidupkan Islam. Di antara memeriahkan, bapak-bapak ibu, ini kan ada bentuk memeriahkan. Jadi ada hiasan-hiasan, ada peringatan seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk bentuk-bentuk kecintaan, wujud daripada kecintaan memeriahkan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Waqala Utsman bin Affan, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Kata Utsman bin Affan, barang siapa mendermakan uang untuk di situ dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendermakan uang untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu telah mendapatkan pahala seperti dirinya ikut perang bersama Rasulullah dalam perang Badar dan perang Hunain. Amin Allahumma. Ada seorang sahabat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat pernah suatu ketika mengundang Rasulullah karena bahagia. Ada seorang sahabat mengundang Rasulullah dalam acara di rumahnya. Maka beliau dari masjid dihitung, kan, ya Rasulullah, saya mohon berkenan beliau bisa hadir di rumah saya karena saya punya hajat, punya syukuran. Maka Rasulullah itu berjalan dari masjid ke rumahnya, dihitung 1, 2, 3 sampai 100 langkah. Maka orang ini saking bahagianya kemudian, saya akan memerdekakan 100 budak demi kebahagiaan saya, demi Rasulullah yang telah mau hadir di rumah-rumah saya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita tidak bahagia? Kenapa kita tidak bahagia atas lahirnya Rasulullah? Kenapa kita kok enggan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, Imam Ali karramallahu wajhah, man azzama Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana saban liqarati la yakhruju minad dunya illa bil iman. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, barang siapa memeriahkan Maulid Nabi, dan dengan sebab dirinya memperingati Maulid Nabi itu dibacakan. Di sini hadirin dibacakan. Jadi di sini dibacakan sejarah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang dibacakan seperti yang sekarang Maulid Barzanji itu adalah sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW, sejarah kehidupan Rasulullah, atau bahasa sekarang biografinya Rasulullah SAW. Kenapa kita perlu baca biografi Rasulullah? Tak kenal maka tak. Adik-adik dengar tidak? Ada pepatah, tak kenal maka tak. Kok gak ada yang jawab? Tak kenal maka tak kenal maka tidak sah. Kalau kita mau cinta enggak adik-adik sama Rasulullah? Adik-adik, kalian cinta enggak sama Rasulullah? Betul? Cinta sama Rasulullah, buktinya apa? Kalau kalian cinta sama Rasulullah, kalian harus mengenal Rasulullah. Kira-kira kalian lebih kenal Rasulullah atau kenal apa tokoh yang ada di game-game apa namanya? Apa itu? Tokoh bintang film. Bintang filmnya kalian apa? Anak-anak. Kira-kira kalian lebih kenal bintang film atau kenal Rasulullah? Betul. Istrinya Rasulullah ada berapa? Putra-putrinya ada berapa? Anaknya Dewi Persik ada berapa? Anaknya Dewi Persik ada berapa? Suaminya Dewi Persik siapa? Kira-kira kalian lebih kenal Rasulullah atau kenal para bintang film? Ini yang menjadi kuncinya. Kalau kita ingin menanamkan putra-putri kita mengenal Rasulullah, maka harus diajari sejarah Rasulullah SAW. Kata Imam Ali, barang siapa yang mencintai dibacakan Maulid Nabi, maka la yakhruju minad dunya illa bil iman, maka tidak akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ada penelitian, ada seorang Habib meneliti di daerah-daerah, komunitas-komunitas yang di situ masyarakatnya suka memperingati Maulid Nabi, maka sangat susah masyarakat itu menjadi orang-orang yang murtad. Murtad susah, karena di antara hikmahnya peringatan Maulid Nabi ini adalah berkahnya orang itu tidak akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, penelitian ini pernah dilakukan seperti di daerah Maluku. Ya, ini bapak-bapak ini yang sepuh-sepuh ini daerah Maluku. Daerah Maluku yang suka memperingati Maulid Nabi, sangat susah masyarakatnya, sekalipun mungkin ada warganya yang mungkin sholatnya kadang-kadang, tapi untuk keluar dari Islam susah. Betul apa betul ya? Untuk keluar menjadi orang murtad susah apa tidak? Daerah Betawi, daerah-daerah yang suka memperingati Maulid Nabi, daerah Madura, daerah Bugis Makassar yang biasanya peringatan Nabi, ini susah keluar dari Islam asal dirinya masih suka memperingati Maulid Nabi. Tapi di daerah-daerah yang disurvei tadi adalah seperti di daerah Jogja Selatan, itu adalah orang terkena fahamnya anti peringatan Maulid Nabi, sehingga kawasan itu sangat gampang murtad keluar daripada Islam. Maka oleh karena itu ini diantara hikmahnya bapak-bapak ibu-ibu, diantara hikmahnya peringatan Maulid Nabi, insya Allah daerah-daerah itu susah untuk kita menjadi anak turun kita menjadi yang murtad atau keluar daripada Islam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya diantara hikmahnya, saya di dalam keterangan kitab An-Ni'matul Kubra alal Alam, barang siapa di situ dibacakan Maulid Nabi, maka diantaranya Allah akan menurunkan malaikat di tempat di situ sampai 1 tahun ke depan. Jadi ini malaikat turun menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, rahmat Allah turun di tempat-tempat itu sampai 1 tahun ke depan. Sampai 1 tahun ke depan. Maka oleh karena itu kalau bisa peringatan Maulid Nabi, bacaan Maulid Nabi jangan hanya di masjid saja. Kalau bisa di rumah-rumah kita, supaya rumah-rumah kita juga berkah, diturunkan rahmat, malaikat menurunkan rahmat. Amin Allahumma. Ini diantara hikmahnya. Dan barang siapa yang makan minum dari makanan minuman yang di situ dibacakan Maulid Nabi, maka akan masuklah berseribu nur, 1000 cahaya, 1000 keberkahan yang mengeluarkan penyakit-penyakit hati di dalam hatinya orang itu. Maka oleh karena hadirin, ada makanan minuman ini
makan, kalau bisa walaupun sedikit makan. Sebab ini barokah, barokah karena makanan minuman disedekahkan atas Nabi, bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barokah. Dan di antara hikmahnya lagi di dalam keterangan kitab saya itu adalah barang siapa di situ kalau ada uang-uangnya, ada uangnya, uang itu disimpan. Kalau ada walaupun 1.000 rupiah atau 100 rupiah disimpan, ditaruh di rumah kita supaya kita rezekinya berkah. Di sini belum ada uang-uangnya ya. Biasanya ada uang-uangnya 1.000, 2.000, 5.000 gitu ya. Biasanya ada uangnya apa tidak ibu-ibu? Nanti maulid yang akan datang ditambahi ada telur, ada uangnya sedikit-sedikit karena ini barokah, nanti disimpan. Atau kalau memang bisa sama panitia itu dibikin satu tempat, orang-orang semuanya dikasih. So kalau rebutan yang tua-tua tidak ikut rebutan, yang rebutan anak-anak saja. Supaya apa? Yang penting dapat berkahnya. Karena berkah ini penting, rezeki berkah itu penting. Sebab apa? Kalau barokah menjadikan sebab keluarganya suka ibadah, gampang diajak ibadah. Tapi kalau harta benda kita tidak berkah, mungkin kita punya rezeki banyak, tetapi susah anak-anak kita, keluarga kita untuk dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, cinta sama Rasulullah. Biasanya agak susah. Banyak orang yang hartanya banyak tapi keluarganya tidak barokah. Anak-anaknya susah ibadah, anak-anaknya rajin maksiat. Ini hidupnya tidak berkah, hartanya tidak berkah. Karena apa? Itu diantara ketidakberkahnya itu adalah sebab banyak hal. Sebab banyak hal ya. Di antara faktor supaya barokah, ambil makanan minuman, ambil uang-uang dalam peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita yang kalau dibaca Maulid ini ada Al-Imam Al-Barzanji, yang kemudian ada Al-Imam Ad-Dibai yang menyusun kitab Ad-Diba, itu Habib Abdurrahman ya. Itu Syekh Abdurrahman itu yang punya Ad-Diba. Itu pernah suatu ketika hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu mau ziarah dari Yaman, mau ziarah di Madinah. Maka ada anak kecil, hadirin, ada anak kecil, ya Syekh, saya ingin ikut ziarah ke Rasulullah. Terus tanya, nak, kamu masih kecil, ini perjalanan jauh, kamu ndak usah ikut ya. Rupanya anak kecil tadi karena cinta sama Rasulullah, dia ngumpet dalam kotak, salah satu kotak yang akan dibawa dalam perjalanan ke Mekah, ke Madinah, naik onta kurang lebih 2 minggu. Dia ngumpet di situ sampai di Madinah dibuka, loh kamu ikut sini nak. Anak tadi karena sudah 2 minggu di dalam kotak, diam saja, tidak ngomong di dalam kotak, tidak makan, tidak minum. Maka kemudian, Syekh, sudah sampai kita ke Madinah. Sudah nak, kenapa kamu ikut nak? Masya Allah, karena cintanya sama Rasulullah. Akhirnya setelah itu dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung meninggal dunia. Anak ini meninggal dunia. Ini cerita nyata. Maka sama Said yang punya Imam Dibai tadi, anak ini dimakamkan di makamnya Rasulullah. Itu kemudian ada Masjid Nabawi, ada jalan. Ini dimakamkan di seberang jalan. Di seberang jalan. Ini setiap tahun Syekh ini adalah ziarah di Rasulullah. Luar biasanya makamnya ini, makamnya yang ada batu, tanda batu tulisan, ini setiap tahun merapat mendekat ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pentingnya cinta sama Rasulullah. Tidak hanya kalau orang yang sangat cinta sama Rasulullah, tidak hanya jasad kita, tapi tidak hanya rohaniah kita dekat sama Rasulullah, bahkan jasad kita bisa dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diantaranya lagi hadirin peringatan Maulid Nabi ini adalah agar supaya menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Badui bertanya Rasulullah, mata sahih Rasulullah. Ada orang Yahudi bertanya, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Maka jawabnya Rasulullah, ini orang bertanya langsung hari kiamat. Terus jawabnya Rasulullah, maza a'datta laha? Apa yang sudah engkau persiapkan menghadapi kiamat wahai fulan ya rajul? Apa yang sudah kau persiapkan? Amal apa yang kau siapkan
apa itu menghadapi hari kiamat yang sangat luar biasa itu, yang sangat menakutkan itu, apa yang sudah kau persiapkan? Jawabnya apa itu rajul tadi, laki-laki tadi, tidak ada ya Rasulullah, cuma aku mencintai Allah dan mencintaimu ya Rasulullah. Cuma aku mencintaimu, mencintai Allah dan mencintaimu ya Rasulullah. Jawabnya Rasulullah dengan tersenyum, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama di akhirat nanti bersama orang yang engkau cintai, yang engkau idolakan. Ini yang terpenting hadirin yang dimuliakan. Peringatan-peringatan Maulid Nabi adalah agar menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, agar kita bisa bersama yang kita cintai, yang kita rindukan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Barangkali demikian yang saya sampaikan, karena pesannya tadi setengah jam, kurang lebih saya sudah setengah jam. Ini ada yang berdoa sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.